Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada Anda semua salah satu tips mudah untuk kita menanam hasil cangkok yang kita tuai. Baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah tips dan cara mudah yang saya ingin akan kongsikan kepada Anda pada perkongsian saya pada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai, oke? Jangan kemana-mana tahu, jangan skip tahu. Pastikan Anda duduk terus di situ bersama mengisikan perkongsian saya ini. Jom kita teruskan. Oke teman-teman, untuk perkongsian kali ini saya akan bawa teman bersama-sama ya menanam pokok hasil cangkok, pokok asam jawa. Oke, baiklah teman-teman ya. Untuk melakukan penanaman ataupun proses menanam ataupun membudidayakan hasil cangkok pokok asam jawa, kita memerlukan beberapa peralatan yang kita perlukan. Baiklah teman-teman ya. Peralatan yang pertama yang kita perlukan ialah media tanam. Oke, untuk media tanam saya menggunakan media tanam biasa ya teman. Ini adalah media tanam yang saya gunakan. Ini adalah campuran daripada pasir kasar, kokopit, kompos dan juga serpihan batu bata. Okey, itu adalah media tanam yang saya pakai untuk membudidaya ataupun menanam hasil cangkok. Okey, yang kedua kita memerlukan bekas. Okey, untuk perkongsian kali ini ya teman, saya menggunakan polybag sebagai bekas untuk kita menanam hasil cangkokan. Okey, yang kedua teman, kita memerlukan pisau untuk membuka bungkusan nanti ya. Dan juga kita memerlukan gunting ya teman. Dan yang ketiga, kita memerlukan air untuk kita menyiram media tanam nanti. Dan yang penting kalian teman, yang keempat ialah bahan cangkokan kita tadi. Ini adalah pokok asam jawa ya teman. Okey, pokok asam jawa hasil cangkokan ni. Okey, yang kita tuai tadi ya. Okey, sekarang saya akan kongsikan kepada Anda semua bagaimanakah tips ataupun cara mudah untuk kita membudidaya ataupun menanam hasil cangkok pokok asam jawa ini. Okey, baiklah teman-teman ya. Apa yang pertama sekali kita perlu lakukan ialah kita sediakan peta polybag sebagai bekas untuk kita menanam dulu atau pembudidaya ya. Okey, sediakan peta polybag dulu. Kita buat macam tu. Okey, macam tu ya. Kita lipat lebih kurang macam tu. Tidak terlalu tinggi ya, untuk memudahkan kita memasukkan media tanam ke dalam polybag ini nanti. Okey. Kemudian apa yang kita perlukan ya? Kita akan masukkan media tanam ke dalam polybag ini. Okey. Okey, macam tu teman ya. Untuk media tanam ya teman, kita tidak perlu memasukkan sehingga penuh ya. Cukup sekadar kita memasukkan lebih kurang 30% daripada saiz kertas polybag ni teman. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan kita meletakkan hasil cangkok dalam polybag ni nanti. Okey, lepas tu apa yang kita lakukan ialah teman, kita akan lakukan proses membuka bungkus ni ya teman pada bahan pokok cangkok kita ni. Okey, kita buka ya teman. Pastikan teman-teman menggunakan pisau tajam ya. Dan semasa memotong tali ataupun membuka bungkusan ini ya teman, pastikan Anda berhati-hati ya. Jangan sampai terkena akar-akar yang tumbuh dalam kertas ni. Okey, kita sekarang membuka ya bungkusan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buka tali dulu ya, macam tu. Kemudian kita buka kertas ya. Pastikan Anda senantiasa hati-hati ya teman-teman, takut akar putus ya.
Okey, macam tu. Nampak tak teman? Akar dia. Okey, pastikan apabila teman-teman menuai hasil cangkuk ya, pastikan akar yang sudah tumbuh dalam keadaan tua macam tu. Nampak tak? Okey. Okey, kemudian apa yang kita lakukan ialah kita masukkan hasil cangkukan ini ke dalam polybag ni. Okey, macam tu. Langkah seterusnya ialah kita akan tambahkan lagi media tanam ke dalam polybag ni ya. Okey, baiklah teman-teman ya. Bila dah selesai, kita masukkan media tanam ke dalam kaca polybag ni dan kita sudah selesai meletakkan pokok hasil cangkukan dalam polybag ni. Sekarang kita siram ya. Okey. Baiklah teman-teman saudara ya. Sekarang proses penanaman ataupun pembudidayaan bahan hasil cangkuk pokok asam Jawa telah pun selesai kita lakukan ya. Baiklah teman-teman, apabila sudah selesai macam ni ya, apa yang teman-teman boleh lakukan ialah teman-teman letakkan pokok hasil cangkukan ni teman di kawasan yang teduh daripada cahaya matahari dulu ya selama lebih kurang 1 hingga 1,5 bulan ya teman. Ini adalah untuk mengelak daripada berlakunya stres kepada pokok hasil cangkukan kita ini ya teman. Dan selepas itu barulah teman-teman boleh meletakkan pokok hasil cangkukan ini di bawah sinaran matahari pada waktu pagi. Okey, baiklah teman-teman ya. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu bagaimana cara kita membudidaya ataupun kita menanam pokok hasil cangkukan
pokok asam Jawa. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa ya teman-teman, sekiranya Anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada Anda semua, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng ya teman-teman, supaya Anda menjadi orang pertama akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini, terutamanya berkaitan dengan pembonsaian. Baiklah teman-teman ya, bagi Anda yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman, silalah subscribe ya teman-teman, kerana subscribe itu sangat gratis dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsi ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Baiklah teman-teman ya, sekiranya teman-teman ada memiliki pertanyaan ataupun persoalan ya teman-teman, ataupun cadangan ya teman-teman, sila tulis di ruangan komen ya teman-teman. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dan terima kasih saya lagi ucapkan kepada teman-teman semua kerana sudi mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Dan terima kasih juga di atas cadangan-cadangan yang Anda telah berikan kepada saya ya teman. Sesungguhnya cadangan-cadangan yang Anda berikan itu sangat bermanfaat kepada saya ya teman, terutamanya untuk saya memperbaiki lagi perkongsian saya ini dan menjadi lebih baik di masa-masa akan datang. Baiklah teman-teman ya, saya rasa dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini ya, dapat sedikit banyak memberi info kepada terutamanya teman-teman yang pemula juga seperti saya teman, bagaimanakah tips-tips mudah yang kita boleh lakukan apabila kita ingin menanam ataupun membudidayakan bahan hasil cangkokan. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama bersalawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia hingga akhirat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. InsyaAllah teman-teman, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya untuk kali ini ya. Salam satu hobi, salam bonsai, bye-bye.